Lalu bagaimana kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman inflasi global hingga krisis pangan? Simak wawancara Bunga Cinka bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau AKAPSI Ahmad Zaki Iskandar berikut ini. Pemirsa, permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN ini masih jadi polemik di negeri ini. Salah satu persoalan sumber daya manusia bukan hanya sekedar jumlah ataupun kualitasnya, tetapi juga distribusinya. Belum lagi adanya mutasi ASN menjadi kekhawatiran pemerintah daerah. Nah, jika benar ASN dihentikan tahun depan, nah bagaimana tanggapannya saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahmed Zaki, Bupati Tangerang. Baik, Pak Zaki, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak? Ya, Baik Pak, Pak, ini kan, kita bicara soal ekonomi dulu ya Pak ya, ya. soal ketidakpastian global, ini ada ancaman inflasi global. Nah, ini bagaimana daerah menanggapinya sih Pak? Atas arahan Bapak Presiden, kami tentu saja dari pemerintah pusat, provinsi sampai daerah itu memang bekerja nanti sesuai dengan arahan dan instruksi dari Pak Presiden untuk mengendalikan inflasi di daerah kita masing-masing. Seperti tadi bahan-bahan pokok atau bahan-bahan makanan yang bisa membuat inflasi daerah itu menjadi dinamis, itu adalah hal yang menjadi prioritas. Contoh misalkan seperti cabai merah apabila kekurangan di daerah, katakan di Kabupaten Tangerang, begitu kekurangan suplai harga pasti meningkat. Nah, kami diwajibkan untuk mencari daerah yang memang memiliki kelebihan produksi cabai merah tersebut untuk kita bawa ke Tangerang agar bisa menekan harga tersebut. Nah, biaya-biaya yang ditimbulkan dari transportasi ataupun pembelian dari cabai merah tersebut bisa di-cover oleh biaya dari APBD. Mungkin nanti dari instruksi Pak Presiden atau Kepresnya bisa melalui BTT atau dana anggaran yang lain. Yang penting kita bisa mengendalikan inflasi di daerah. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian juga penggunaan produk dalam negeri yang memang sudah diwajibkan untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan nanti Kabupaten Tangerang dengan penggunaan produk dalam negeri yang mencapai 2 triliun nanti belanjanya, ini juga bisa menyerap dan kemudian menyerap produk-produk dalam negeri dan kemudian mempercepat proses perputaran ekonomi dan pemulihan ekonomi di daerah-daerah. Kalau soal impor ini seperti apa sih Pak? Kalau soal import itu memang hanya untuk beberapa item yang memang spesifik seperti misalkan peralatan kesehatan. Ya, seperti mesin-mesin ronsen ataupun peralatan-peralatan untuk kardio dan lain sebagainya yang membutuhkan teknologi yang cukup canggih. Nah, yang produk-produk seperti ini yang mungkin kita tidak bisa hindari. Tapi selebihnya kalau yang lain itu masih memungkinkan kita menggunakan produk dalam negeri. Pak, bicara soal ASN nih Pak, atau aparatur Ya, sipil negara ini kan distribusinya kita ketahui belum merata ya Pak ya, di kota besar oke. ada banyak, namun di daerah-daerah ini kekurangan. Ini tanggapan Bapak seperti apa sih Pak? Ya, kami juga dari APKASI sudah bertemu dengan Menteri Pan-RB untuk berbicara mengenai kondisi honorer di daerah-daerah. Kebutuhan kita di Kabupaten Tangerang sendiri untuk tenaga-tenaga honorer ini masih dibutuhkan. Ya, hanya memang tahun depan itu kan memang harus sudah ditransformasikan ke P3K. Nah, ini yang kemudian menjadi pokok bahasan. Untuk distribusi honorer sebetulnya tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Sebetulnya dari nanti data yang bisa dikumpulkan di Pemda-Pemda baik kota, kabupaten, provinsi dan juga Kemenpan RB termasuk dengan kementerian dan lembaga itu bisa melihat dari analisa-analisa kebutuhan tersebut bisa melihat mana yang kekurangan tenaga teknis, mana yang kekurangan tenaga umum. Nah, distribusi ini mungkin nanti bisa kita lakukan terhadap daerah-daerah yang kurang, ya. Entah itu dari lulusan universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ditugaskan ke daerah-daerah yang perlu perbantuan tersebut. Sebetulnya ini masih dinamis. Nanti masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya terkait dengan honorer. Tapi kalau soal mengunci ASN ini Bapak setuju atau tidak sih Pak, sehingga ASN itu nggak bisa dimutasi ke daerah lain itu Pak? Sebetulnya kalau hak untuk mutasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah ya. Kalau daerah yang membutuhkan meminta
personil yang dibutuhkan dari daerah atau kota kabupaten yang sudah berkecukupan sumber daya manusianya, saya pikir itu sah-sah saja. Bahkan bagus untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan tenaga-tenaga teknis ataupun tenaga spesial. Hanya memang ada juga perpindahan justru dari daerah yang kurang ke daerah-daerah yang mendekati pusat-pusat atau perkotaan. Nah, ini yang memang harus dilihat dari kebutuhan dan analisa jabatan ASN di tempat daerah tersebut. Ya. Oke, baik Pak Zaki, terakhir nih Pak, diketahui ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Nah ini lalu bagaimana sih Pak jenjang karir mereka ke depannya? Sebetulnya kalau tenaga honorer itu nanti dikonversikan ke P3K, ya. Dan P3K ini kan justru menjadi tenaga kontrak dengan gaji yang sesuai dengan UMK masing-masing kota kabupaten dan juga hampir sama tunjangan dan fasilitasnya. Lebih baik daripada tenaga honorer seperti sekarang. Jadi memang di satu sisi kita masih membutuhkan tenaga-tenaga bantu ini, di sisi yang lain kita juga ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi sekali lagi daerah juga kemarin meminta kepada pemerintah pusat untuk dibantu pembiayaan dan anggaran terhadap P3K ini. Ya. Oke, baik Pak Zaki, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Terima kasih.